Oke, Nis, jadi apa nih yang bisa kita diskusikan? Mungkin dari CV, hal umum apa yang kamu masih belum paham? Atau hal lain juga boleh deh. Hal lain aja deh Pak. Boleh, apa Jadi tuh? kayak gini ya Pak. Jadi Nisa itu kan lulusannya jurusannya itu marketing. Mm-mm. Jadi terkadang Nisa kalau marketing itu kan lebih lebih menjual produk gitu ya Pak. Jadi Nisa sebenarnya juga ada maksudnya juga eh, ada juga bakat dan minatnya dalam mempromosikan produk dan jasa yang Nisa tawarkan ke orang lain kan. Cuman Nisa itu kadang nggak pede gitu, Pak, buat mempromosikan ke orang, buat ngobrol ke orang gitu, Pak. Jadi kayak Nisa tuh nggak pede aja gitu kalau melihat diri Nisa ke orang lain gitu, Pak. Jadi Nisa udah selama menganggur kemarin, jadi Nisa coba-coba cari-cari apa namanya pekerjaan Ya. yang di luar jurusan Nisa gitu. Jadi Nisa kayak tertarik gitu di data analis. Apakah misalnya Nisa ini kan basicnya di marketing. Apakah nanti Nisa jika Nisa mempelajari tentang data analis, apakah Nisa bisa eh, mem- melamar untuk sebagai data analis dan apa saja yang dibutuhkan maksudnya persiapan Nisa supaya Nisa bisa maksudnya lebih berpengalaman gitu untuk mendaftar ke data analis gitu Pak. Oke, aku jawab dari pertanyaan nomor 2 dulu ya. Iya. Kalau kamu pengen ngelamar kerja, apapun itu, ya, mau itu sesuai bidangmu atau enggak, mau jadi data analis atau enggak gitu ya, kamu tuh harus lihat dulu info-info loker untuk itu. Baca aja info loker untuk sebagai seorang data analis misalkan. Di situ kan Iya. pasti akan ada kualifikasi tuh, ya kan? Mm-mm. Nah, dari kualifikasi itu coba kamu lihat mana yang kamu sudah punya, sudah kuasai. Oke. Mana yang kamu punya, kamu kuasai tapi belum terlatih, belum Benar. jago, baru ya sekedar tahu, sekedar bisa. Mana yang kamu belum tahu, belum kuasai, malah baru tahu saat itu. Padahal kemampuan itu dibutuhkan untuk posisi data analis gitu. Nah ini harus kamu kasih lihat dulu ya, ibaratnya mau perusahaan posisi apapun gitu ya, pasti kan kita akan menyesuaikan ya kualifikasi ya dengan apa yang sudah kita punya gitu. Kalau kamu memang pengen ada karir shift gitu nggak masalah gitu. Aku sejauh ini jadi ada di bidang marketing, aku kayak begini-begini, tapi aku pengen jadi data analis. Kamu cari tahu dulu gitu. Ini berlaku untuk apapun itu. Oh ini aku udah bisa lancar lah, aku kuasai lah. Pastikan itu tertulis di CV, ya kan? Hmm. Misalkan di sini tulisannya mampu mengoperasikan ini, nyebut software tuh. Wah, aku bisa itu, aku lancar. Pastikan di CV-mu ada kamu nyebut software itu di bagian skill misalkan gitu. Gitu. Dari data analis minimal D3 atau S1 semua jurusan. Nah, berarti semua jurusan aku masuk nih misal gitu ya. Pastikan pengalaman pendidikanku aku tulis nah gitu-gitu aja dulu. Tapi nanti pasti akan ada hal yang kamu bisa ya, kamu kuasai tapi masih belum mahir. Nah, kalau ada yang kamu kuasai tapi masih baru basic, masih belum mahir, gimana? Itu tulis di CV dulu, nggak apa-apa. Tapi sambil jalan, sambil kamu melatih itu gitu loh. Paham nggak? Gitu. Nah, sekarang tergantung yang ketiga. Kamu belum bisa, belum kuasai, malah baru denger untuk itu, tapi itu dibutuhkan untuk menjadi seorang data analis. Ya kan, berarti kan nggak mungkin kamu terus di CV dong, bohong, karena kamu malah baru denger kan, gitu. Sehingga kamu nggak usah tulis nggak apa-apa, kamu luangin waktu untuk belajar itu. Kalau emang kamu serius pengen jadi data analis, gitu. Nah, jadi pertanyaanku sekarang adalah apakah bidang tunggal gitu yang kamu inginkan? Dalam arti gini, selain sales and marketing, apakah aku cuma pengen jadi data analis aja? Mungkin enggak. Silahkan tulis profesi apa yang kamu pengen. Oke? Kemudian kamu pengennya setelah profesi apa aja kamu tulis apa yang kamu pengen. Coba bayangkan kenapa kamu pengen profesi-profesi itu. Misalkan dari sisi jam kerjanya, hari kerjanya, lokasi kerjanya, sistem kontraknya, gajinya, benefitnya, dan lain-lain. Kayak gitu.
Oh kayak gitu ya, oke. Yang penting kan kamu udah definisikan nih yang kamu pengen, ya kan? Nah sekarang definisikan yang perusahaan pengen. Kamu kan nggak bisa nanya sama perusahaan, tapi kan kamu bisa lihat info lokernya gitu kan. Dari info lokernya kamu akan tahu, oh perusahaan itu kalau buka posisi ini, dia tuh butuh yang bisa ini. Tapi kan perusahaan, jadi gini, data analis itu kan ada di banyak perusahaan, banyak sektor juga. Makanya cari info loker data analis yang banyak dibandingkan gitu. Misalkan ada kemampuan A gitu ya. Aku share screen aja deh di sini. Jadi kamu misalkan akan punya info, ini aku layar putih udah muncul ya di situ ya. Ini kamu akan punya katakanlah berapa ya? 4 ya. 4 info locker data analis gitu. Oke? Nanti di sini tuh nanti akan ada kualifikasi tuh. Butuh ini. Ini gitu. Oh iya iya. Gini ya, akan butuh macam-macam. Nih aku lihat dulu gitu. Aku kasih warna random ya. Oh ini yang spesifikasi yang diberikan sama perusahaannya Pak Betul, biasanya. gitu. Pria atau wanita, jurusan apa, bidang apa gitu-gitu. Gitu ya. Ini misalkan kayak gini Iya. nih, yang aku coret-coret gitu ya. Maksudku adalah katakanlah ada lowongan kerja A, PTB, PTC, PTD gitu ya. Dan keempatnya ini nyari seorang data analis gitu kan ya. Nanti kamu ya nyari loker yang sebanyak mungkin kayak gitu buat dibandingkan. Ada kemampuan yang dibutuhkan oleh semua, misal gini, oh semua data analis, semua loker data analis tuh butuh kemampuan ini loh. Nih warna hijau nih. Di loker ini disebut, di loker ini disebut, di loker ini disebut, di loker ini disebut. Paham nggak? Kayak gitu. Atau mungkin nanti, oh data analis tuh butuh kemampuan biru nih. Sebut. Tapi di sini nggak ada yang biru. Oh berarti mungkin ini kondisional kayak atau gimana kayak gitu. Paham nggak? Jadi ini kalau bisa bagus, tapi kayak nggak diwajibkan atau memang butuh tapi nggak disebut gitu. Nanti kamu akan melihat sebanyak mungkin, nanti akan paham gitu ya. Kualifikasi semacam apa yang disebut di semua itu. Ya akhirnya apa? Coba fokuslah di yang basic gitu. Kualifikasi yang disebut di semuanya tuh apa aja sih? Nah, gitu. Mampu mengoperasikan ini, terbiasa ini atau memahami ini, ya silahkan. Gitu. Dan ini kamu perlakukan untuk loker-loker lain. Nanti kamu akan punya action plan. Di sini ada daftar kemampuan atau kualifikasi yang sudah dimiliki dengan lancar. Apa listnya itu kan? Daftar kualifikasi yang sudah bisa tapi belum lancar. Apa? Ini buat identifikasi diri aja. Apa yang kayak kamu baru denger apa gitu. Nah, yang dua ini yang baru denger sama yang udah bisa tapi belum lancar, kamu butuh luangin waktu buat dipelajari sambil kamu lamar, sambil kamu pelajari gitu. Oke ya. Ini berlaku untuk setiap loker yang tadi kamu masih belum bisa atau kamu pengen ada karir safe gitu. Nah, aku pengen jawab dari yang pertanyaanmu yang pertama gitu. Gimana ya, jurusanku marketing, ibarat ya kayak gitu, jurusanku marketing tapi aku nggak kebiasa ngomong sama orang gitu. Ya ibarat Kan kayak Kak, maksudnya tuh nggak pede untuk terbiasa ngobrol sama kan, ya. nggak pede kalau ngobrol kan. Kalau ngobrol pede, cuman untuk gimana ya cara ngomongnya nggak nggak pede buat buat show up gitu ke orang gitu Pak. Tapi kalau ngobrol, insya Allah Nisa bisa Gini, beradaptasi, Nisa bisa. ngobrol menawarkan produk gimana. Itu bisa Terus ini maksudnya show up tuh show up yang gimana? kayak eh, diri Nisa bertemu dengan orang lain gitu Pak. Kalau kamu menawarkan produk tanpa ketemu sama orang gimana? Atau Itu kurang maksudnya, jelas sih. atau gini, atau sebenarnya yang kamu maksud tuh aku pengen jualan tuh ya jualan online aja gitu. Jualan yang offline aku nggak mau gitu. Bisa bisa dibilang gitu sih Pak. Bentar, kita definisikan dulu deh. Yang kamu maksud tuh gimana? Kamu tuh nggak Maksudnya tuh terbiasa. kayak
Mm-mm. Nisa kalau buat ngobrol, insya Allah Nisa bisa bisa gitu buat ngobrol dengan orang lain, walaupun misalnya kita baru kenal gitu ya Pak. Mm-mm. Cuman Nisa tuh nggak pedenya di diri diri Nisa aja pakai fisik atau eh, gelagat-gelagat Nisa kayak gitu Pak. Kadang Nisa grogi atau mana kayak gitu. Cuman Menurutmu kayaknya sejak belum terbiasa gitu Nisa untuk bertemu orang-orang banyak kayak gitu Pak. Cuman kalau untuk ngobrol insya Allah Nisa bisa. Ngerti nggak Pak maksudnya Pak? enggak? Kamu ketemu orang banyak. Kalau ketemu orang banyak yang grogi, kalau individu enggak. Iya, Kalau individu satu-satu, enggak. gini Kalau deh. sesuatu Kalau bisa. kamu nawarin produk, disuruh presentasi di depan orang banyak gitu maksudmu. Ah ya, kayak gitu tuh agak agak eh, nervous Nisa jadinya Pak. Jadi Nah, Nisa pengen pengen tanya gimana solusinya biar nggak demam panggung kayak gitu maksudnya Pak. nah, ini kan beda nih. Kalau demam panggung sama pertanyaanmu tadi kan beda ya gitu. Aku pikir tuh Oh, kayak kamu tuh nggak pede jualan, jual produk gitu. Ini lebih enggak ke demam Pak. demam panggungnya. Ah ya, jadi kayak bertemunya tuh kayak malu atau kayak gimana gitu nih gini Nisa gitu rasanya Pak. Itu kalau ketemu sama orang banyak. Ya kalau rame-rame gitu, tapi Kalau kalau nggak rame-rame, nggak rame-rame sih nggak masalah. kalau nggak rame-rame tapi ketemu sama pejabat, Mau pejabat, kalau kamu interview ya sama Allah, user, kalau itu interview sama sama user, user biasa aja. eh, biasa nggak apa-apa sih Pak. Cuma Lebih. kemarin Hmm. Nisa ada freelance, jadi langsung di Zoom sama CEO-nya kalau nggak salah kemarin Bapak itu. Jadi ya kayak Nisa Zoom sama Bapak ini. Kalau ketemu langsung, Kalau ketemu langsung belum pernah coba Nisa, Pak. kira-kira gimana? Kalau untuk yang agak agak tinggi jabatannya, kalau misalnya Nisa lamar kerja ke dia, kayaknya seperti orang pada umumnya ada Pak, sama-sama Ya, sama-sama grogi gitu Pak. ya. Berarti masalahnya di sini kan adalah gimana caranya mengatasi demam panggung Ah gitu. iya, Padahal bidang saya marketing yang kamu bilang gitu. Kalau ya suruh seharusnya jualan kan. satu-satu nggak Hmm. masalah, tapi kalau jualan di tempat umum gitu ya, yang Ah jual iya, audiensnya banyak lah gitu. Kalau audiensnya banyak gitu ya, yang menyimak banyak, misal kamu disuruh presentasi di event ini untuk menawarkan produk ini, ah iya itu memperkenalkan ini gitu ya. enggak Pak, iya. Oke. Itu maksudnya gimana cara Nisa mengatasinya dan mengontrol dirinya supaya Nisa ke depannya tuh lebih lebih bisa lebih baik gitu Pak, nggak grogi, nggak gimana gitu. Oke, Saya Nisa ini belum punya pengalaman juga. oke. Bagusnya udah kamu jawab itu. Aku belum berpengalaman juga ya cari pengalaman. Jadi gini, untuk mengatasi demam panggung yang harus dilakukan adalah berlatih secara progresif di panggung-panggung yang beda level gitu. Harus memang itu satu-satunya cara adalah meningkatkan jam terbang Oh, gitu. Kalau kadang itu orang nggak pede karena nggak menguasai, kadang orang nggak pede karena nggak terbiasa. Nah, kalau kamu demam panggung, itu bukan karena tidak menguasai. Karena kalau tidak menguasai materi atau topik, akhirnya kamu ketemu sama individu pun juga grogi gitu loh. Ya kan? Tapi kalau menceritakan, mempresentasikan, memaparkan hal yang sama, cuma yang beda itu audiensnya, dalam hal ini jumlah audiensnya, ya kan? Berarti kan yang bikin kamu nggak pede itu bukan karena kurangnya kesiapan kamu dari sisi materinya gitu. Cuman belum terbiasa aja dengan audiens semacam tadi, ya kan? Gitu. Lalu apa yang harus dilakukan? Carilah kesempatan dan pengalaman untuk bisa berkomunikasi di depan orang yang semakin banyak. Kenapa ngomong semakin banyak? Kamu bisa awali dengan jumlah orang yang nggak langsung banyak kok. Takutnya pingsan nanti kamu. Gitu. Ada bener-bener yang grogi itu sampai pingsan gitu. Baru naik panggung mau ngomong pingsan gitu. Ada gitu case itu. Cuman maksudku adalah tadi ya, coba ya latih jam terbang, oke, di panggung di suatu tempat yang
orangnya atau lingkungannya kamu tidak terbiasa ya. Percuma kalau di depan circlemu, di depan bestimu juga itu tidak akan merubah Bisa gitu. kali itu Pak Iya, kalau udah betul. 15. Iya gitu. Ke lingkungan yang berbeda dengan jumlah audiens yang meningkat, 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 meningkat kayak gitu. Nah, ya itu. Tapi kalau tiap hari sekarang sibuknya masih ketemu orang yang sama, paling teman-teman itu atau mungkin habis lulus ketemu keluarga atau teman kantor gitu aja. Ya, nggak bisa. Apa yang harus dilakukan? Mungkin cari komunitas atau organisasi baru. Mungkin di kegiatanmu yang sekarang, kalau ada event-event, kamu menawarkan diri untuk menjadi panitianya atau berpartisipasi jadi panitia yang ngomong, bukan yang ngurusin operasional gitu. Karena dengan naiknya jam terbang tadi, ketenangan itu akan muncul gitu. Jadi groginya itu, ingat ya, grogi kamu tuh bukan grogi karena tidak menguasai materi, tapi grogi karena belum terbiasa dengan lingkungan semacam tadi. Kayak gitu. Iya. Ya harus dilawan itu. Kalau dihindari terus itu nggak bakalan sembuh tuh. Gitu. Paham Jadi ya? sama ini biasanya Nisa lebih, karena Nisa nggak yakin, jadi saya lebih menghindari aja Nah, biasanya. kenapa kayak gini? Karena secara bawah sadar kamu, di pikiran kamu tuh muncul banyak kata jangan-jangan. Jangan-jangan dia mikir gini ya, jangan-jangan dia mikir gini ya. Orangnya kan banyak tuh gitu. Apalagi kamu udah ngomong, mereka lagi sibuk ngobrol sendiri kayak nggak menyimak kamu. Kamu udah overthinking dulu tuh kayak ini sebenarnya aku ngomongnya menarik gak sih? Kok orang kayaknya nggak ngedengerin aku bla bla bla. Aku juga pernah ngalamin hal semacam itu dulu gitu. Ya kan? Hmm. Baru pertama kali presentasi banyak waktu itu. Waktu itu ada gathering nasabah gitu. Wah, rame banget gitu dan orang-orangnya juga luar biasa. Terus aku bukan yang di awal, aku rada-rada akhir. Jadi aku udah ngeliat gimana caranya teman-temanku ngomong. Oh, jadi Sesiku udah tuh sesi kesekian iya gitu. Ini presentasi produk ini, habis itu ada si ini produk ini, produk ini. Lah ini yang maju ada yang satu, ada yang dua, yang satu ada yang senior. Lah aku sendiri gitu. Grogi nggak? Grogi banget lah gitu. Pak, maaf Nisa memotong sebentar Pak. Kayaknya Ya. Nisa lagi masak nasi Oh tadi. ya udah boleh boleh boleh. Sebentar ya, Pak. Oke, aku lanjut lagi ya. Bisa gitu. Jadi ingat ya, yang aku akan sampaikan ke kamu ini adalah jangka jangka panjang. Oke? Jangka panjang gitu. Jadi kamu memang harus menerjunkan diri ada di situasi itu. Ini kan tinggal nunggu waktu aja. Kamu yang akan didatangi oleh situasi itu dalam hal ini gara-gara kamu kerja di suatu perusahaan, jabatanmu itu nanti salah satu tugasnya kamu harus presentasi di depan banyak orang. Ini kan artinya tinggal nunggu waktu sampai kamu didatangin situasi ini atau dibalik kamu yang mendatangi situasi itu. Jadi sebelum kamu ada situasi itu di dunia kerja gitu atau mungkin secara profesional, kamu sekarang ini mendatangi situasi yang semacam itu tapi berprogres. Mungkin dari jumlah audiensnya sekian jadi makin sekian, sekian, sekian gitu. Harus semacam itu gitu. Karena setiap orang itu butuh adaptasi secara jiwa raga gitu ya, secara fisik, secara mental terhadap lokasi dan situasi gitu. Gitu. Nah, untuk bisa beradaptasi kan tinggal milih nih. Kamu diem nunggu didatengin atau kamu ngedatengin secara sengaja gitu. Cari situasi-situasi yang serupa gitu. Kenapa kok aku bilang berprogres? Anggap aja kamu pengen naik tingkat tapi kamu nggak bisa langsung loncat. Tapi lewat anak tangga. Nanti tanpa kamu sadari setelah kamu ada di titik ini, kamu lihat ke bawah, oh aku udah naik setinggi ini. Dulu aku nggak bisa gitu. Jadi memang ada orang yang kemampuan berkomunikasi dia di depan umum itu meningkat, ada yang dia nggak sadar gitu. Karena memang ditempa oleh kebiasaan dia ketemu satu orang, dua orang, tiga terus gitu. Dan itu akan sangat mungkin ditemukan sama teman-teman yang ada di bidang sales and marketing. Mungkin banget. Aku juga ngalamin itu juga waktu aku jadi seorang sales gitu. Aku bener-bener backgroundku, mending backgroundmu marketing, backgroundku tuh fisika. Bisa Oh iya. dibayangkan gitu. Backgroundku tuh fisika, masuk dunia sales and marketing kayak gitu. Ya udah,
ketemu satu orang kenalin itu, Mas saya kenalin ke teman saya gini satu terus oh ya udah nanti kalau kita lagi ada kumpulan aja Mas, ngobrol di sini 10 menit apa 15 menit bawa presentasi ini. Ya siap Bu, siapa gitu. Terus lanjut lagi sampai audiensnya banyak kayak gitu. Gitu. Jadi ada hal yang kamu tuh bisa persiapkan jauh hari gitu. Kalau misalkan dalam tanda kutip mengatasi demam panggung kan lebih enak antisipasi ya yang jangka panjang ya gitu. Kalau jangka pendek kan kamu kan banyak lah ya yang udah bikin kontennya gitu ya. Kamu bisa baca ya cara mengatasi demam panggung gitu ya. Untuk jangka jangka dekatnya lah gitu. Kalau mau kayak tinggal beberapa jam atau beberapa hari sebelum acara gitu kan gitu. Itu banyak lah. Cuman maksudku adalah kalau kamu pengen bener-bener berubah ini ya sifat ininya atau perasaan ininya bener-bener hilang kayak gitu, kamu harus bener-bener membiasakan diri tadi. Coba kamu cari komunitas atau cari suatu organisasi atau event yang kamu bisa berpartisipasi yang akan memaksa kamu bertemu dengan banyak orang secara beruntun gitu. 10, besok 15, besok 50, besok berkurang berapa itu. Itu pasti akan membiasa. Itu satu-satunya cara itu. Meningkatkan jam terbang. Percuma aku bilang, nanti kamu yang relax ya, nggak usah overthinking, terus coba mikirin yang positif aja, gini gitu. Kamu hanya mendengar dan otak kamu nangkep. Tapi secara fisik semuanya itu ya nggak bisa dipelajari dengan cara itu, gitu kan? Harus ini, ada hal yang hanya dapat kamu tingkatkan dan pelajari saat kamu melakukannya. Mengatasi demam panggung itu hanya dapat kamu pelajari saat kamu melakukan kegiatan di panggung. Dalam tanda kutip panggung itu ya memaparkan sesuatu atau presentasi di depan umum gitu ya, gitu. Itu secara umum kayak gitu. Kalau udah kebiasa hari ini ngobrol di sini, besok di sana, relax aja. Kayak orang ngobrol aja. Karena udah terbiasa. Kayak lepas, gak ada beban. Orang terbiasa gitu. Sama kayak naik motor lah. Kalau udah terbiasa kan, mata nengok ke sana, sambil senyum-senyum, sambil gini-gini, udah. Kamu udah terbiasa aja gitu. Nggak yang nabrak nih, beneran nabrak nanti. Kayak gitu. Kalau udah terbiasa aja gitu. Analoginya ya sama kayak kita lagi ngobrol gini lah. Kita tuh sedang melakukan banyak hal loh ini, Nis. Kita tuh lagi ngobrol sambil saling lihat, sambil bernafas, sambil mendengarkan, sambil mungkin perutmu habis makan siang, sambil mencerna gitu. Kita tuh sebenarnya lagi ngelakuin multitasking gitu. Tapi karena kita udah kebiasa, ya udah kayak ibaratnya simple aja kan ngobrol gini gitu. Maksudku itu, ya kalau kamu makin jarang berinteraksi dengan orang atau situasi yang berbeda-beda, maka hal tadi ya tadi. Kalau kamu tidak meluangkan waktu untuk mendatangi situasi tadi, tinggal nunggu waktunya aja untuk kamu disamperin situasi itu. Gitu. Oke? Kalau saranku sih kita yang aktif aja nyari. Masing-masing orang kan pasti punya planning dan strategi sendiri. Ada kelonggaran dan keterbatasan tertentu untuk berada atau mencari situasi semacam tadi. Nah, coba yuk diukur gitu. Ukuranmu tuh kayak gimana untuk mengatasi grogi ngomong di banyak orang. Ada orang yang benar-benar harus didorong dulu tuh biar berani gitu. Ya kan? Ya harus digitu. Nanti hilang sendiri. Ini tuh alamiah gitu, Nis. Emang nature-nya tuh gitu. Grogi tuh karena nggak biasa sama mentoringnya atau nggak biasa sama komunikasinya aja. Kalau dari aku sih ya tadi karena beberapa kali pertanyaan aku nanya kayaknya kamu oke, sama ini aku nggak masalah sama ini. Oke, berarti ini cuma masalah banyaknya orang gitu. Coba aja gitu. Nggak masalah, nggak harus yang langsung offline. Mungkin online dulu. Di mana aku bisa ngomong yang dengerin banyak orang ya gitu. Dicoba dulu. Nanti rasa percaya diri akan muncul. Saat rasa percaya diri akan muncul, kamu secara sadar atau nggak sadar, perasaan-perasaanmu tadi hilang. Malah makin seneng kamu kalau dilihat banyak orang saat ngomong gitu. Kalau sekarang Ya, mungkin ya, karena ya kenapa? apa karena yang permasalahan utamanya itu rasa percaya dirinya yang rendah. Makanya jadi kayak nggak apa gitu, nggak pede gitu buat ketemu orang rame atau buat
jadi demam panggung gitu. Bahkan misalnya kalau kan Nisa baru lanjut kuliah ini, Hmm. kadang misalnya dia kan di kelas banyak orang baru gitu. Jadi misalnya kalau menjawab pertanyaan dosen, kadang Nisa kayak grogi gitu jadinya Pak. Kayak kan jelas gitu suara kita jadi bergetar gitu jadinya Pak. Ya, karena apa? Tadi karena kamu membayangkan. Nih aku kasih tahu ya, aku kasih analogi. Aku punya barang di sini, ya. Aku pakai share screen aja deh. Ini aku kasih analoginya lewat share screen ya. Yang terjadi di kamu tuh kayak gini loh, Nis. Gitu, ya. Ini tembok dinding ya, ini dinding ya. Oke. Ini dinding. Terus ini anggap aja ini center. Oh ya, center ya. Oke. Ini center. Ini handphone. Aku punya handphone di sini. Oke. Jaraknya tuh kayak center sama handphone tuh jaraknya deket gini. Segini nih. Pokoknya deket. Katakanlah ini 10 cm gitu. Oke. Kalau aku nyalain center di depan handphone gini, ya, kira-kira bayangan handphone yang terbentuk di dinding gede nggak? Enggak, lebih terpecah gitu ya Pak. Coba deh, kamu coba dibayangin deh. Kamu di situ ngidupin HP deh. Kamu genggamin tangan gini, disorot pakai center, diarahin ke dinding. Bayangan di Malah dinding deket nggak? enggak, melantun bukannya Pak? Hah? Mm, Kenapa? Bayangan Jadi bayangannya jadi lebih gede apa lebih kecil? Coba praktekin aja. lebih kecil Pak. Hah, Eh, Mas? lebih Coba, besar. coba. Aku pengen Bukannya kamu bandingin. Kalau kamu ada cahaya, dideketin ke barang, di center, iseng aja. Kamu iseng hidupin HP di lebih situ. lebih menyebar gitu ya Pak, cahayanya Bukan masalah jadinya. cahayanya, bayangan yang terbentuk gede apa kecil? Oh, lebih besar. Besar ya, Bayangannya lebih besar, iya. ya. Bener Dari nggak? cahaya. Bener nggak? Iya. Aku nggak ngomongin cahaya, aku ngomong bayangan yang terbentuk gitu. Kalau kalau aku ada cahaya, aku senterin gini, aku senterin barang ke sini, bayangan yang terbentuk gede ya, bener nggak? Jadi kalau Iya. kalau jarak antara center dan HP itu dekat, maka bayangan HP yang terbentuk di dinding itu akan kelihatan gede gitu. Paham ya? Oke. Tapi kalau misalkan HP-nya itu aku jauhin di sini gitu, ibarat mendekati ke dinding gitulah. Aku sorot, maka ukuran bayangannya tuh kayak nggak beda jauh sama ukuran HP ya, paling nambah-nambah dikit lah, paham nggak? Bener nggak? Gitu. Artinya apa? Yang kamu khawatir kalau ngomong di depan umum tuh seolah-olah kayak begini. Kamu ngelihat sesuatu itu terlalu dekat. Hmm. Sehingga yang kelihatan itu bukan sesuatunya. Kamu teralihkan sama bayanganmu. Bayanganmu tuh terlalu gede tapi negatif gitu loh. Wah, jangan-jangan bakal gini gitu. Oh, Kenapa? iya. Kamu memandangnya terlalu dekat gitu. Memandang itu nggak pakai mata, tapi otak kamu mikirin event itu. Wah, aku harus harus presentasi di depan orang gini-gini. Kamu tuh terlalu ngezoom in banget ngelihat ngelihat harus ngobrol di depan umum gitu. Akhirnya eventnya ya kayak gitu kan. Iya, udah kan biasa aja kan, udah selesai kan, udah lewat, iya gitu. Tapi kamu membayangkan sesuatu hal yang buruk, itu aja ibaratnya udah bawah sadar. Kenapa bawah sadar? Tadi kamu mendefinisikannya aja bingung gitu. Kalau bukan gitu, tapi gini loh gitu. Itu udah bawah sadar tuh. Karena untuk kamu definisikan secara sadar tuh kamu harus menyusun kalimat yang lebih susah gitu untuk membentuknya. Padahal intinya kamu mau bilang gimana cara mengatasi demam panggung gitu. Ya kan? Karena kamu ngelihatnya terlalu dekat. Nah, sekarang kalau misalkan akhirnya semacam itu, aku pengen di sini selain tadi aku ngasih kamu saran coba cari tempat untuk ya memberikan kamu kesempatan ngomong di depan umum secara berprogres, audiens makin lama makin meningkat gitu ya. Sekarang coba yuk kita latih mindset. Misalkan besok ya mau ada kamu disuruh ngomong di depan 100 orang gitu. Kapan? Seminggu lagi. Oke, apa yang kamu khawatirin? Aku takut salah ngomong. Coba tanya sama dirimu sendiri. Emang kalau
kalau akhirnya salah ngomong, emang kamu mati? Maaf nih, emang kamu dipenjara? Emang kamu berdosa? Emang kamu didenda? Emang kamu akhirnya dipecat? Kan enggak seburuk itu kan, gitu. Jadi ibaratnya jangan izinkan benda itu terlalu deket sampai akhirnya kamu nggak fokus sama bendanya, malah fokus sama bayangannya. Kalau kamu ketakutan kayak gitu, yang harusnya waktu atau pikiran kamu lebih berfokus pada gimana caranya pada saat aku presentasi produk ini di depan banyak orang, mereka ngerti, bahkan mereka tertarik kalau bisa beli, closing sama aku. Harusnya kamu berfokus pada itu, malah akhirnya sekarang kamu berfokus sama, waduh ini gimana gitu. Nah, bayangan itu bukan benda nyata. Nih loh, HP kecil, kenapa lah sakit? Bayangan HP yang deket ini, bayangannya gede itu, mungkin nggak kena ke kepala kamu. Kan enggak, itu bukan barang nyata. Tapi kita ketakutan terhadap bayangan yang ukurannya gede padahal bukan hal yang nyata. Terjadi juga belum. Cuman karena kamu ngelihatnya terlalu deket aja gitu. Paham nggak? Gitu. Jadi akhirnya salah Duluan ya, fokus. Kak. Fokus, Iya, iya. harus berfokus pada presentasi di banyak orangnya dengan tujuan tertentu, entah pengenalan produk baru atau pengenalan promo baru gitu, atau dengan fokus penjualan gitu kan. Malah jadi berfokus pada, aduh gimana nih besok ada ininya. Jadi kamu mengkhawatirkan sesuatu, tapi kalau bener-bener aku tanya apa yang dikhawatirin, kamu bingung sebenarnya apanya sih yang dikhawatirin gitu. Gitu. Ya itulah bayangan gitu. Namanya bayangan tuh semacam itu. Makanya ini, yuk coba kamu longgarin dulu yuk. Ini jaraknya diperjauh yuk gitu. Sebelum mendekati ke hari H, coba kamu pikirin hal-hal yang logis dulu. Oke, aku suruh ngomong. Oke, kalau aku salah ngomong, apa yang terjadi? Emang aku tadi aku tanya ya. Hmm. Emang aku jadi gini, jadi gini. Enggak kan? Ya udah. Kalau aku salah ngomong gimana? Ya makanya dari sekarang pelajari. Kalau aku bingung gimana? Bawa catatan mungkin, bawa handphone untuk presentasi notes gini. Nanti kadang lihat gini aja nggak apa-apa gitu. Ya kan? Sambil kayak di sini ada ininya, ngomong nggak apa-apa, ada notesnya. Orang ini ibaratnya kayak tools tambahan kamu, gitu kan? Nggak apa-apa gitu. Kalau nggak bisa nanya sama yang udah pernah, mungkin yang sebelumnya udah pernah ada yang presentasi di situ, tim kamu misalkan tahun lalu presentasi yang atau bulan lalu yang presentasi dia, sekarang yang presentasi kamu gitu. Apa sih yang harus diucapin? Apa sih yang harus dijelaskan urutannya gini gitu? Bener gak urutannya gini? Latihan kayak gitu. Ini aku ngomong yang jauh-jauh hari dulu ya. Karena kalau aku ngomong jarak dekat nanti ketemu bayangan-bayangan begini lagi ngulang terus nanti Hmm. gitu. Makanya aku nggak bakal ngasih tips gimana caranya menangani demam panggung mendekati event tersebut gitu. Nggak akan aku jelasin itu. Ini loh, ini bener-bener power of mindset banget di sini gitu. Ini teori bayangan ini banget gitu. Ya, jadi fokus sama barangnya. Kalau terlalu deket malah bikin khawatir, dijauhin sambil dipikir. Ini sebenarnya ngapain sih? Dia nggak bisa melukaiku, nggak bisa mencederaiku, nggak bisa nambah dosaku, nggak bisa membunuhku, nggak bisa bikin aku dipecat. Terus ngapain aku khawatirin? Kalau nggak bisa aku latih, gitu. Tapi kalau sekarang nggak ada waktu untuk belajar karena tinggal seminggu lagi, ya udah aku siapin materinya apa dan lain-lain. Ngomong ya ngomong aja latihan, simulasi gitu. Simulasi, bener-bener deh. Cuma butuh itu dulu. Nanti di sesi detail ya, karena ini sesi general, aku nggak bakal jelasin di sini. Sesi detail nanti kita ngobrol gitu. Tapi secara umum ini dulu ya. Dua hal Iya. tadi yang aku pengen sampaikan. Yang pertama dari sisi latihlah kamu di lingkungan tadi. Yang kedua adalah coba ubah mindset untuk menjadi semacam ini gitu. Cukup jelas ya di sini ya. Iya, Kak.